Ibu Ustazah Eva, pimpin Majelis Taklim Al-Muhajirin yang saya hormati. Sebelumnya mungkin mohon izin hari ini saya akan memandu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dan selalu kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Apalagi kita sudah melewati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tahun depan kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat beserta salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para tabi'innya, keluarga, kerabatnya, dan tentunya juga kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Ibu bapak yang kami hormati, saya selaku perwakilan dari keluarga besar Bapak Abdul Rahman beserta Ibu Sari Sartina mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya. Pada hari ini Bapak Abdul Rahman sekeluarga mengundang ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin pimpinan Ibu Ustazah Eva, tak lain tentunya memohon doa untuk ananda tercinta Gevira Hairul Utami yang tentunya sebentar lagi akan melaksanakan pernikahan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kebaikan ibu-ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Untuk selanjutnya acara pokok pengajian doa untuk Ananda Gevira saya pasrahkan kepada yang terhormat Ibu Ustazah Eva. Semoga diatur. Enggak bosan. Langsung aja. Oh, langsung. Itu bosan kan beda kajian. Sok buka dulu. Langsung aja. Oh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nila leles ya tekan ayah nu berbahagia ibu-ibunya, masya Allah. Sekali deh bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah di pagi anu cerah meskipun sambil ngarangges sapatu kebangsaannya. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua untuk dapat bersilaturahim, bermuajahah di acara, kalau saya seringkali menyebutnya kajian pranikah. Ya, meskipun idealnya pranikah, pendidikan pranikah itu dilakukan setahun 2 tahun sebelum gitu ya. Tapi ini mungkin mudah-mudahan walaupun setitik itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal, khusus nama bukan hanya untuk insya Allah calon pengantin baru, tapi mudah-mudahan untuk pengantin barinya. Mudah-mudahan. Nah, alhamdulillah kita dapat bersua karena Allah, dan salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, salaras nama rangkaian acara teh kedah diaoskeun heula ku ieu mun panginten pas pameng sakantenan janten ngaos heula sate acan ku abdi
sebelum dimulai gitu ya, karena ada yang berbahasa Indonesia. Sebelum dimulai, kita agar berkah, agar majelis ini penuh dengan keberkahan, dimudahkan segala sesuatunya, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan membaca Quran surah An-Nur ayat 32 sampai sekian. Mangga telangkung si kembar bade nu mana wae mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian atau kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya.
Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Enggak, alhamdulillah. Cek. Alhamdulillah nembe parantos diangskeun Quran surah An-Nur ayat 32 di ayat seberapa? 33 ayat. Oh, 2 ayat ya. Yang intinya adalah pernikahan itu sunnah. Bahkan ketika yang awalnya tidak mampu pun insya Allah akan Allah mampukan gitu ya. Mangga ininya tiasa di ini dulu dibagi. Oke. Pada agenda kajian pranikah ini sebetulnya kalau untuk Ananda Teh GG ya, baru tahu panggilannya Teh GG. Teh G Vira Khairun Utami, dan insya Allah calon suaminya itu Kang Muhammad Yusuf Sudirman ya. Insya Allah meskipun yang hadirnya tetehnya saja gitu ya, biasanya suka gitu ya, yang hadirnya tetehnya saja tidak apa-apa. Mudah-mudahan kalau kata dokter Aisyah Dahlan, memang ya Pak ya, pamitos nikah mah nusuk ningal konten-konten rumah tangga teh ibu-ibu terus teh bapak-bapak mah rada-rada cuek semangat rada cueknya. Bahkan pami aya konten anu sae biasana ku ibu-ibu teh dikintunkeun ka bapak-bapak leres teu ka dibaca teu nama eta teh nah gitu ya. Oke. Tema kajian pranikah kita pada kesempatan kali ini, saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Abdurrahman dan Ibu Sari, atau sering saya sebut Mah Kembar. Mudah-mudahan memang apa yang kita lakukan itu ziyadatul khair, berbuah kebaikan, bertambah-tambah kebaikan untuk kita semua. Nah, tema kali ini yaitu apa, Bu? Bulan madu dan bulan bawang dalam pernikahan. Bulan madu dan bulan bawang dalam pernikahan. Pernah mendengar istilah ini atau nembean? Bulan madu mah teu aneh, ari bulan bawang. Nah, bulan bawang padahal nikah tos 20 tahun, 18 tahunna bulan bawang. Nah, itulah ada istilah sebetulnya bulan madu dan bulan bawang. Dan memang bulan madu ini singkat sekali, dan yang lebih lamanya bulan bawang. Ini semangatnya Masya Allahnya. Tapi memang itulah realita dalam kehidupan rumah tangga, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kesiapan diri. Makanya menikah itu bukan hanya karena ingin, ada Bu, tapi karena apa? Karena siap ya. Menikah itu bukan hanya karena ingin, karena siap. Makanya sekarang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu minimal usia pernikahan 19 tahun. Padahal dulu sebelum itu 16 tahun, naik 17 tahun dan seterusnya. Itu karena mengikuti perkembangan zaman. Jika di zaman dulu mungkin usia 16 tahun sudah matang secara fisik, secara emosi dan lain sebagainya, tapi di zaman ini baru bisa matang secara fisik, secara emosi, sesuai dengan penelitian yaitu 19 tahun. Kenapa harus sampai matang? Karena menikah itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Aya Bu anu pernikahannya teh tos 30 tahun nyarios kieu. Kalau menikah bukan sunnah, bukan ibadah, mending keneh lala Dasar. lala jangannya mending keneh nyalira ras Bu. Entenya ada atosnya gitu. Makanya ada atos pamangnya. Makanya sekarang itu 2 tahun terakhir itu pernikahan itu turun Bu di Indonesia teh.
Karena apa? Karena tingkat perceraian tinggi, makanya angka pernikahan itu turun. Seueur aya nama nu mending keneh teu nikah. Tapi alhamdulillah karena hidayah, karena hikmah tertancapnya di dalam diri Ananda Teh GG, mudah-mudahan itu tidak menjadi sebuah ketakutan atau apapun, tapi dijadikan sebuah pelajaran agar lebih siap. Nah, pertama bulan madu. Tah engke teh bakal bulan madu teh. Bulan maduna ka mana teh? Henteu, jadi bulan madu teh sanes anu dalam artian secara konteks jalan-jalan ka mana nya? Jalan-jalan sanes ya, meskipun jalan nu caket oge, intina mah maksudnya teh nu katinggalna teh manis-manisna, unggul si aana teh nuju lembut-lembutna, hitetehna nuju lembutna. Ta eta namina bulan pami gobis teh disebatna naon cenah? Aduh lah, namanya pami gobis teh. Ari tos usia sekian tahun pernikahan kumaha? Tenelu cenah ge teh nya ada lain sebagainya. Nah, apalagi untuk pasangan-pasangan yang langsung dikaruniai momongan. Hati-hati. Untuk pasangan yang langsung tokcer cenah ge ayanya, langsung tokcer tak eta teh sok banyak terjadi kalau tidak siap sebelumnya, tidak ada pendidikan pranikah, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi ibu, bagaimana menjadi ayah. Soak kena Allah batana. Banyak yang baby blues, banyak yang postpartum depression dan lain sebagainya. Karena soak. Tapi kalau sudah siap, insya Allah. Nah, insya Allah. Nah, makanya di slide pertama itu mungkin awal-awal bakal kieu teteh nyarios kacaroge atau napi carigos teh. Kekasih halal teruntuk engkau yang telah menjadi kekasih halalku. Pas awal-awal mah gitu nyarios teh. Mari kita jalani hari-hari ini dengan saling mengingatkan, cenaganya, saling belajar menjadi lebih baik. Jadilah alarm ketika aku mulai lengah terhadap kicauan dunia hingga kita menua dan bersama di surganya. Amin. Pas awal-awal mah kitunya aing keneh beda deui. Nah, itulah maksud saya bulan madu itu memang terhitung sangat singkat, bahkan secara ilmu psikologis rasa berdebar-debar, rasa cinta itu bertahan hanya 6 bulan teh. Jadi teteh pami engke pendak sareng calon caroge nu insyaallah engke janten caroge asa tadi teh Aa Yusuf nya. Aa Yusuf berdebar-debar teh 6 bulan. Aslina di Jepang ieu berdebar, ningal matana berdebar, segala berdebar-debar teh cuma 6 bulan. Kaditu nama sanes cinta tapi komitmen. Nah, kaditu nama cinta itu hanya bertahan 6 bulan. Makanya pernikahan itu bisa diawali dengan cinta, dijalani dengan ilmu, dan dipertahankan dengan apa? Dengan iman. Tidak mudah di zaman ini mempertahankan rumah tangga di mana seueur naon Bu? Seueur pelakor ya bunya, seueur pebinor anu ngagoda nate pelakor sareng pebinor mah lebih-lebih tibatan pasangan. Ya, dalam artian jika kita tidak siap, bahkan siap sareng peletna doa, nah pelet itu bahasa kasar nanya, tak belum tentu suami teh tekenging hanya di doa, kedah benar-benar dititipkan gitunya, kedah benar-benar dititipkan hatena ka saha? Ka Allah, agar hanya tertancap pada satu wanita. Walau sumaha kayak mun ngabahas bab poligami mah panjangnya, bahas bab eta mah teu beres-beresnya. Nah intina kitu di awal-awal teteh bakal sapertos kitu, bahkan aya berdebar-debar wah sagala teh naon atunya bahasa duriat, nah duriat nate kuat ka kumaha gitulah pas awal-awal. Dan secara psikologis itu rata-rata 6 bulan. Anu kaditu nama nu menentukan keharmonisan, kenyamanan, ketahanan keluarga, yaitu lebih ke komitmen, rasa tanggung jawab, kemudian mubadalah. Mubadalah itu kesalingannya punya. Cik ari urusan rumah tangga domestik eta tugas suami, tugas istri. Lu meni sumangat suami. Lah ieu mah tos terangnya tugas suami. Mangin teteh. Di dalam 4 mazhabnya dijelaskan bahwa
3 diantaranya menyebutkan memang itu tugas suami, tanggung jawab suami, mulai dari urusan dapur, sumur, eta tugas suami. Tapi tugas istri nah hiji naon, Bu? Taatnya di piwarang cuci piring dan lain sebagainya. Tak, emang tugas suami dan suami berkewajiban menyampaikan pada istri bahwa Dek, Teteh, Neng, ini bukan tugasmu. Ini sebetulnya adalah tugasku, cuci piring, cuci baju, dan lain sebagainya. Tapi karena sesuatu hal barangkali kita bisa bersama-sama jika kamu ikhlas. Tapi kalau kamu kecapean tidak, wala. Masya Allah, ya mau gitu, Bu? Gerahan. Karena apa? Di dalam, apalagi dalam mazhab Syafi'i, tugas suami itu bukan hanya membelikan beras, sanes uang sanes, tapi sampai disuapkan. Ya, nasi eta teh dugi ka tersuap ka mulut istri. Baju oge sanes bisa muka na wungkul, dugi ka bisa make keunanan, dugi ka bersih maksudna mah kitu nya. Dugi ka bersih sanes anu cucian kotor dan lain sebagainya. Nah, itu bahkan menyusui. Mohon maaf, di zaman Rasul menyusui, apalagi untuk kalangan-kalangan bangsawan lah, anggapnya oleh sendiri atau oleh orang lain. Nah, diburuhkeun ya. Dan suami yang membayar dan lain sebagainya. Tapi kalau ada istri yang mau menyusuinya, nyusuhnya, segalanya, wah eta mah insyaallah calon komo lamun ikhlas. Tapi lamun kukulutus kumaha eta? Nah, gitu beda deh caritana jadinya mun kukulutus mah gitu nya. Jadi mudah-mudahan itu segala sesuatu hal memang betul-betul diobrolkan karena tidak boleh dianggap sepele, apalagi dengan teteh yang TGG itu tipikal yang karir berarti ya. Karir. Nah, harus dikomunikasikan agar tidak ada double burden. Double burden itu peran ganda antara urusan domestik dengan urusan publik, dan itu harus dikomunikasikan agar keduanya nyaman. Tong nu ngeunah-ngeunah nu lieur nah, gitunya. Nah, kemudian kesananya barulah setelah bulan madu mawah meni lemah lembut boh suami boh istrinya dalam segala hal, barulah itu harus diikat dengan ilmu menjalaninya, karena doa kita dari awal hingga akhir tidak boleh hingga kakek nenek, hingga nenek tua, hingga pakai kekenging. Engke lamun doa anak itu mah seueur kajantenan tos nini aki-aki cerai paket rok itu. Bahkan saya baru membaca usia pernikahan sudah 70 tahun suami menceraikan istri karena kedapatan pas usia istrinya 40 tahun selingkuh. Jadi itu berlalu 30 tahun tapi baru tahu sekarang akhirnya diceraikan. Dalam artian hati-hati dengan doa itu harus sampai sehidup sesurga, semati. Enggak dugi kamati, sehidup sesurga, ketemu lagi di surga, ketemu lagi di akhirat. Ambu barulah yang panggil di akhirat, di dunia kayak gitu. Ya gitu. Jangan sampai demikiannya, kita mudah-mudahan di sehidup sesurga, dan memang kita ketahui bahwa di surga itu adalah tempat, mudah-mudahan tempat terakhir kita. Jika mungkin sekarang menjadi istri kadang lelah, kadang capek, iraha ambu ia berakhirna hingga di surga ya Bu ya. Bahkan ada sebuah hadis, jika kita antara suami istri ataupun dengan orang lain pun menghindari perdebatan padahal kita benar, enosok itu Bu. Nah, jadi sebetulnya istri itu istri itu bukan ingin selalu benar, tapi ingin suami mengakui dia kesalahan. Yang punya. Nah, gitu. Kadang-kadang dina perdebatan etate seringkali memicu hal-hal yang tidak diinginkan, padahal dalam sebuah hadis jika istri atau suami menghindari perdebatan, maka akan dibuatkan rumah di pinggiran surga. Nah, hameni di pinggiran, cenah ge di pinggiran ge lumayan, Masya Allah, daripada di nerakanya. Di pinggiran ge engke teh naek kuateng ti sisi gitunya. Ai ranca ekek sisi atau mana ya? Ranca ekek sisi
sisi sawah, sisi solokan, sisi naon deui tah. Engke awalna di sisi rawa. Awalna di sisi engke teh naik mudah-mudahannya bunya, dan itu terhadap suami karena di sini kebanyakannya perempuan, demikian harapannya mudah-mudahan ketika ada perdebatan meskipun kita merasa diri kita benar, meskipun ibu-ibu mah terkenalnya sen kanan belok gitu lah pokoknya tong boroning ngerasa bener, namun salah ge kudu bener gitulah ya. Mudah-mudahan kita menghindari perdebatan agar lebih sehat secara fisik ataupun secara mental. Nah, 5 cara. Setelah itu teh 5 cara dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pertama, cari tahu love language pasangan. Jadi love language pasangan itu berbeda-beda, makanya ini mah ilmu teh bukan hanya untuk calon pengantin baru, tapi untuk calon pengantin layu. Ibu tas layu acan Bu, masih segar atau nabi Bu? Oh segar, alhamdulillahnya. Suami dan istri itu seringkali memiliki bahasa cinta yang berbeda-beda. Ada yang bahasa cintanya dengan touch, dengan sentuhan, ada yang bahasa cintanya dengan kata-kata dan lain sebagainya. Itu harus dipahami dan hati-hati teh. Kalau ada yang pacaran 10 tahun itu hanya cangkangnya saja. Ya, saya seringkali menemukan klien-klien saya pacarannya 15 tahun tapi 2 tahun dan mau cerai. Berarti selama 15 tahun itu cangkangnya saja yang diperlihatkan, bukan isinya, bukan dalamnya. Jadi ta'aruf yang sebetul-betulnya itu ketika sudah memasuki pernikahan. Dan ada tahapannya, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan seterusnya. Makanya ketong aneh lamun teteh seeukeun nah geuning kieu. Nah geuning kieu teh tong aneh karena memang secara teoritis ataupun secara praktis sebelum menikah itu hanya cangkangnya saja, dan ta'aruf itu bukan diawali jauh-jauh sebelum pernikahan, tapi diawali setelah masuk pernikahan pun gak apa-apa. Itu masuk proses perkenalan dengan suami, adaptasi dengan suami. Bahkan sok jujur, ibu-ibu nutus nikah 15 tahun aya keneh teh nu teu mengenal suami. Teu aya nya terang namanya, terangnya Pak Aceng nya terang nama. Maksudnya teh tidak terlalu mendalami karakter suami, terkenal nanti aya keneh Bu. Oh, untuk terus kenal, alhamdulillahnya terus kenal bisa lu adalah. Tapi banyak yang demikian juga karena tidak ada attachment, tidak ada kelekatan, tidak ada kedekatan. Yang alhasil usia pernikahan sabaraha oge masih belum mengenal suaminya geuning, suaminya kabengbat ku budak ngora. Nah, berarti terkenal, teka panggih. Nah, gitunya. Harus mengerti pertama love language, kemudian beri dukungan atas apa yang ia lakukan. Suami diuji ketika ia berada di titik tertinggi. Lamun keripu mah aku cinta padamu. Wah, kamulah satu-satunya. Naik we saeutik geuning-geuning anu leuwih geulis. Geuning-geuning ieu ya, kitunya. Dan istri diuji ketika suami berada di titik terendah. Pami suami di titik tertinggi mah insya Allah istri kuat, tapi ketika di titik terendah tidak semua istri kuat. Buktinya apa? Ketika kemarin COVID-19 gitu, megaya 19 ya. COVID-19 tingkat angka perceraian tinggi karena banyak PHK dan lain sebagainya. Ternyata tidak mudah menemani suami ketika berada di dalam titik terendah. Nah, mudah-mudahan Teh Gevira dan calon suami berserta kita semua mampu mengatasi berada di titik manapun, karena roda itu selalu berputar. Anu teh berputar manaon? Nah, tetap memberi ruang saat ia membutuhkannya. Jadi mudah-mudahan suami atau istri itu jadi tempat safe place, tempat ternyaman, tempat teraman untuk suami dan istri, bukan yang lainnya. Libatkan ia dalam setiap keputusan penting dalam hidupmu. Nah, iya ibu-ibu ya. Usum nganjuk teu bebeja, usum mayar bebeja. Aya nu sok itu aya. Tah eta harus melibatkan masalah finansial, masalah keuangan teh ka pasangan. Jadi usum nganjuk mah cenah ge da aya keur mayarna ge da urang ge boga penghasilan. Aya pas usum liurna ieu kieu na kieu ka carogena. Tidak harus semua hal dalam segala hal itu dikomunikasikan, karena hati-hati suami istri tidak ada privacy. HP pun tidak ada privacy.
nya kan sok ayanya dua mazhabnya cek suami teh ada privacy. Nah eta mah biasanya sok aya naon nyebut aya privacy. Tidak, dalam Islam suami istri tidak ada privacy, bahkan suami istri itu jadi alibas, jadi pakaian untuk satu sama lainnya. Tong boroning masalah nuk itu masalah mohon maaf saat jima tidak berini pun kan tidak ada privacy. Komo masalah nukaran itulah tidak ada privacy, artinya semuanya harus disampaikan kecuali urusan masa lalu urusan masa lalu entah itu suami istri tidak boleh disampaikan, apalagi jika itu hal yang tidak baik, karena biasanya itu akan menimbulkan ketidaknyamanan, bisi ilfil bahasa namanya eta saur Rasulullah. Kalau ada seorang laki-laki yang sudah tidak perjaka tong dicarioskeun ka istri ayeuna, karena akan menimbulkan kejijikan, ketidaknyamanan istri yang sekarang. Jika kamu sudah bertobat, sudah, yang lalu biarlah berlalu. Aduh asal lagu naonnya gitu. Kemudian mengurangi drama agar tidak sering bertengkar. 1 tahun pernikahan istri berbicara, suami mendengar. 2 tahun pernikahan suami berbicara, istri mendengar. 3 tahun pernikahan, istri bicara, suami berbicara, tetangga mendengar. Itu karena banyak drama. Ya nusuk itu Bu. Hati-hati perempuan, hati-hati. Kata Rasulullah SAW, perempuan bukan hancur karena ekonominya, perempuan bukan hancur karena pendidikannya, tapi perempuan bisa hancur karena perasaan. Hanya perempuan masuk overthinking, sok baperan. Tak kalau si baperan eta tidak diolah, wah eta teh Bu, suami nyarios naon mikirna teh ka mano. Pokoknya mah makanya hati-hati teh, suami itu istri itu bisa hancur karena perasaannya. Makanya harus sibuk-sibukkan diri dengan hal yang positif agar tidak terlalu fokus pada perasaannya. Tapi meskipun demikian, perasaan itu menjadi value, menjadi nilai lebih untuk perempuan. Jika perempuan tidak berperasaan, mual mungkin hayang gaduh putra 1 2 3 nya bunya nyari ngalahirkeun teh Bu, kapok henteu itu lamun tidak berperasaan mah moal. Nah, anu terakhir agar lebih mudah, kita tidak perlu susah dalam belajar ilmu marriage life, ilmu parenting dan lain sebagainya. Tidak perlu mencari idola, tidak perlu mencari sosok-sosok saha Wonder Woman dan lain sebagainya, tidak perlu. Kita hanya perlu membaca sirah kisah dari para ummahatul mukminin, istri-istri para nabi, istri rasul. Nah, kita tidak perlu mencari contoh yang lain. Contoh saja ada beberapa riwayat, ada yang menyebutkan 11, 12, 13 istri Rasulullah SAW. Dua yang berpisah, 9 yang bersama-sama, berarti ada 11 gitu ya istri Rasul. Dan dari 11 istri Rasul ini mencerminkan karakter perempuan yang berbeda-beda. Aya nu pinter masak ya misalnya eta teh sapertos istri Rasul, seperti Sayyidah Saudah. Nah, eta pinter masak, jago masak. Aya nu panggeulisna nya eta Sayyidah Aisyah. Bahkan ada sebuah riwayat Bu, lamun kecerdasan manusia di dunia sadayana dikumpulkeun, cerdas keneh Sayyidah Aisyah. Ibu pada nyari nukumaha deui, contoh nukumaha di tos baca kisah Sayyidah Aisyah. Tapi memang Sayyidah Aisyah terkenal dengan apanya Bu? Cemburuanana moal aya Bu. Nepi ka pernah aya nu ngintun makanan ka Rasul, istri nu sanes dugikeun ka di iku brager eta makananna. Tos puguh cemburu pisan ka Sayyidah Khadijah mah. Sayyidah Khadijah terkenal dengan apanya Bu? Kelembutannya. Bahkan harta Sayyidah Khadijah habis, tubuhnya hingga kering kerontang karena pernah diusir tinggal di lembahnya bunya agar kelaparan. Wah siga kumaha. Nah, itu adalah kelebihan Sayyidah Khadijah. Aya oge nu sok resep dangdan aya Bu nya istri Rasul teh. Aya oge anu rada tegas, eta mah Hafsah. Nya Hafsah mah putrana saha Bu Hafsah teh? Putrana Umar bin Khattab, rada tegas seperti ayahna. Jadi dari 11 istri Nabi teh silahkan dicontoh ibu mirip nu mana. Ibu mirip nu mana dan bisa imbangkan oleh kita. Mudah-mudahan meskipun seperti lagunya punya
Aku tidak secantik Aisyah, tidak selembut Khadijah, tapi non tidak ya bedanya. Tapi gitu lah, tapi aku cinta padamu lah gitu. Inti nama tekeda pusing-pusing tetehnya mencari panutan, silakan dibaca saja kisah istri-istri Nabi dengan berbagai permasalahan rumah tangganya. Jangan menyangka Rasulullah tidak ada masalah rumah tangga, tapi yang berbeda adalah bagaimana cara Rasulullah dan istri-istrinya menyikapinya. Nyabunya yang terakhir, ya Allah, di antara miliaran manusia yang ada di bumi ini, apakah aku bisa menjadi salah satu yang pantas mendapatkan surgamu? Ibu, pami capek, pami lelah, pami pusing menjadi istri, menjadi suami, tekenging lalandasan kacaroge. Dalam artian ibu mau tos fokus ke surga, nyabunya. Tapi masalahnya surga ibu teh sareng neraka ibu teh lewat suami. Watakna aya 2 hadis, hiji hadis senage anu nyebutkeun lamun suami ngajak jalan-jalan ka istri eta teh surga, eta cek doib eta teh budu teu aya hadisna ge ngajak jalan-jalan, nah eta cek kaum istri anu hoyong diajak jalan-jalan. Cek kaum suami anu hoyong dihalalkan poligami, lamun aya istri anu ikhlas di poligami, eta teh calon tercepat ahli surga. Teu aya eta ge bapaknya punten nya banyak. Teu aya hadis eta ge bukan doib bukan teu aya. Pokona mah saur usaha bersama eta ge teu aya. Eta teh di 2 kalangan yang memang menginginkan hal itu. Yang ada juga suami itu menjadi surga atau nerakamu. Nah, jadi kalau kita capek, lelah dan sebagainya, tong kan sok kadang lebarnya punya kalau kesel teh terus masih kene taat ke suami leres Bu. Nah, kita fokus saja ke surganya Allah yang memang melewati suami, dan memang di surga kenikmatannya yang sangat luar biasa. Lamun inget ke surga mah capek na lelah na ayeuna jabat capek hate, capek segala rupa, capek hate tega capek gawe teka pake ayeuna teh teu ayana naonna dibanding kenikmatan di surga. Nah, mudah-mudahan kita semua berada di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, dan itu melewati pernikahan karena pernikahan itu mengukuhkan setengah dari agama. Nah, sakitu pangintennya eta mah hanya booster gitu, booster saja, entah itu untuk calon pengantin baru ataupun udah pengantin bari. Mudah-mudahan menjadi pengingat, mudah-mudahan menjadi recharge bahwa memang pernikahan itu kadang seperti kopi, kadang kerpahit-pahit pisan, kadang kermanis, kadang campur pahit sareng manis. Nah gitu. Anu salajengna kita tawasul terlebih dahulu. Kita tawasul, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bukan hanya mendatangkan kebahagiaan untuk kita, tapi juga untuk almarhum, almarhumah yang sudah berada di rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu wae pangintennya punya kajian namanya. Kita lajeng ke tawasul, kemudian ngaoskeun Quran surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi. Al-Fatihah.